Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jupril Akbar. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program studi Teknik Informatika dari kelas G. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang percabangan dan perulangan dengan menggunakan bahasa JavaScript. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang percabangan dan perulangan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu percabangan. Nah, percabangan. Apa itu percabangan? Percabangan adalah bagian dari pemrograman yang digunakan untuk menentukan nilai true atau false dari sebuah kondisi dengan proses percabangan. Percabangan dalam pemrograman terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama berfungsi untuk menampilkan kondisi tertentu dari nilai true atau false. Dan yang kedua menentukan operator perbandingan dan operator logika. Dan yang ketiga penggunaannya dapat digabungkan dengan perulangan. Nah, selanjutnya di sini ada percabangan dalam bentuk flowchart. Yang harus kita lakukan yaitu kita mulai dengan menentukan posisi awalnya dengan integer nilai ulangan. Nah, barulah kita menentukan kondisinya. Di sini kondisinya yaitu nilai besar daripada 70. Lalu setelah kita menentukan kondisi, barulah kita mengecek kondisi tersebut dengan melihat apakah integer nilai ulangan itu besar dari 70 atau tidak. Jika iya, maka program akan mencetak tuntas, dan jika tidak, maka program akan mencetak remedial dan program selesai. Nah, selanjutnya masuk ke percabangan if-else. Percabangan if-else atau statement if-else terdapat dua blok, yaitu blok if dan blok else, dan hanya salah satu blok yang menghasilkan output antara blok if dan blok else. Jika di bagian if terpenuhi, maka di bagian F program tidak akan bekerja. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh program. Nah, di sini kita lihat dengan kondisi awalnya, dengan kondisinya yaitu nilai besar daripada 70, maka program akan mencetak Anda tuntas. Tetapi jika nilainya itu kecil daripada 70, maka program akan bekerja di bagian else dan mencetak Anda remedial. Langsung saja kita contoh programnya. Nah, di sini kita runkan. Di sini saya menggunakan sistem scanner. Misalkan nilai itu besar daripada 70, misalkan nilai itu adalah 80. Nah, kita enter dan kita lihat program akan mencetak Anda tuntas. Nah, misal nilai itu kecil daripada 70, misalkan 60, maka program akan mencetak remedial. Nah, selanjutnya ada percabangan if. Percabangan ini hanya memiliki satu pilihan, artinya di pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau ada kondisi benar. Nah, di sini seperti penjelasannya, di sini hanya memiliki satu pilihan, yaitu pilihannya adalah benar. Dengan kondisi nilai besar daripada 70, maka program akan mencetak kamu tuntas dengan nilai yang dihasilkan. Nah, misal nilai itu kecil daripada 70, maka program tidak akan mencetak apapun. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, kita run saja. Nah, misalkan nilai itu adalah 80. Secara kita lihat nilai 80 itu besar, pasti akan menghasilkan benar. Besar daripada 70, maka sistem akan mencetak kamu tuntas dengan nilai 80. Nah, jika program itu kecil daripada 70, misalkan kita 65, nah, program tidak akan mencetak apapun. Selanjutnya kita masuk ke percabangan if-else, yaitu merupakan percabangan yang menggunakan blok if di dalam blok if, dan terdapat dua pilihan. Nah, yaitu di dalam blok if tadi terdapat lagi blok if, seperti contoh ini. Nah, di sini terdapat blok if, tetapi di dalam blok if ini juga terdapat blok if lain yang mencatatkan dua kondisi. Yang pertama kondisi bilangan positif dan kondisi bilangan negatif. Jika angka itu besar dari 0, maka program akan mencetak bilangan positif. Dan jika angka itu kecil daripada 0, maka program akan mencetak bilangan negatif. Nah, jika program itu adalah angka 0, maka program akan mencetak 0. Langsung saya ke contoh programnya.
Nah, di sini kita runkan saja. Misalkan program itu adalah 4. 4 ada di atas 0, maka program akan mencetak 4 bilangan positif. Nah, jika nilai itu adalah min 1, maka program akan menyatakan bilangan negatif. Nah, begitu juga dengan 0 tadi. Jika program itu adalah 0 sendiri, nah, maka program akan mencetak 0 bilangan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke percabangan switch case, yaitu percabangan menggunakan kata kunci switch dan case dan dapat menentukan hasil dari kode pemrograman. Nah, di sini kita menggunakan switch lampu jalan, yaitu ada warna merah, kuning, dan hijau. Nah, di sini case berguna untuk variabel-variabel tersebut, untuk variabel merah, variabel warna kuning, dan variabel warna hijau. Nah, di sini case mempunyai hasil tersendiri. Misalkan case merah akan mencetak lampu merah berhenti, dan case kuning akan mencetak lampu kuning harap berhati-hati, dan case hijau akan mencetak lampu hijau dan silakan jalan. Nah, misalkan selanjutnya di sini terdapat kata kunci break dan default. Nah, guna break ini adalah sebagai batasan dari case pertama atau case merah dan case kedua atau case kuning. Jika case ini tidak ada, maka program antara case merah dan case kuning ini akan mengikut. Selanjutnya untuk default ini adalah untuk menjalankan variabel yang tidak ada. Misalkan di sini ada warna merah, kuning, hijau, dan kita menuliskan warna lain, maka sistem akan bekerja pada bagian fault ini. Nah, misalkan kita coba programnya. Nah, sini kita jalankan saja. Oh, tunggu bentar. Maaf. Misalkan di sini kita cetak warna merah. Nah, kita runkan saja. Nah, di sini program akan mencetak lampu merah akan berhenti sesuai dengan case-nya, yaitu lampu merah akan berhenti di ini. Nah, misalkan di bagian break di case ini, di case merah ini, di breaknya kita hilangkan, maka yang akan terjadi adalah, maka case bagian warna kuning akan mengikuti case bagian merah, akan tercetak juga oleh sistem. Nah, di sini kita lihat lampu merah berhenti dan lampu kuning akan mengikuti dan harap berhati-hati. Di sini itulah gunanya break untuk sebagai batasan-batasan dari case-case tersebut. Nah, selanjutnya untuk default tadi. Nah, default. Misalkan di sini ada variabel merah kuning dan kita tulis yaitu dengan warna lain, misalkan ungu. Kita runkan. Nah, di sini karena warna ungu itu tidak termasuk dalam variabel ini, maka secara otomatis sistem akan menjalankan kepada bagian default ini dan mencetak warna lampu salah. Dan selanjutnya ada operator ternary. Operator ternary digunakan untuk mempersingkat proses if, else, atau menghilangkan blok if dan else. Nah, di sini saya sudah mencantumkan contoh program dari operator ternary yang sudah disingkat. Langsung saja untuk lebih jelas ke contohnya. Nah, di sini ada ini sistem tadi yang ini program tadi yang jika belum disingkat akan terlihat menggunakan blok if dan else dan dengan hasil masing-masing dengan penjabaran yang sangat panjang. Nah, ini adalah program tadi yang sudah dipersingkat dengan operator ternary. Kita lihat sendiri, hanya menggunakan satu baris ini saja, maka program dapat dijalankan. Dan kita di sini kita lihat ada string hasil nilai besar dari sama dengan 70, maka menentukan hasilnya yaitu lulus atau gagal, dan barulah dilanjutkan dengan sistem outprintln-nya.
Misalkan kita run. Nah, misalkan kita run di sini ada nilainya 70. Nah, program akan menyatakan lulus. Mengapa 70 ini tetap dikatakan lulus? Karena di sini kita lihat kondisinya tersendiri, nilai itu besar sama dengan 70. Dia menggunakan kata sama dengan. Jika dia hanya menggunakan kata nilai besar daripada 70, maka 70 ini tidak termasuk dalam status lulus. Begitu pula dengan misalkan nilai itu di bawah 70. Misalkan 65. Kita enter. Nah, status akan menyatakan gagal. Selanjutnya kita masuk ke percabangan nested block atau sering disebut dengan percabangan bersarang, yaitu adalah sebuah percabangan yang terdapat percabangan. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel scanner dengan belanja, diskon, dan bayar. Selanjutnya kita mengambil inputan dari scanner, yaitu apakah ada kartu member dan total belanja. Langsung saja kita ke contoh programnya terlebih dahulu. Nah, di contoh program ini kita lihat. Nah, di sini terdapat percabangan if yang menyatakan ya, yaitu memiliki kartu member. Dan di dalam percabangan if tadi terdapat pula lagi percabangan if dan percabangan lainnya. Nah, misalkan di sini dia memiliki kartu member dengan pernyataan ya, dan dia belanja besar daripada 500.000, maka dia akan mendapatkan diskon yaitu 50.000. Nah, selanjutnya jika dia dia belanja besar daripada 100.000, dia akan mendapatkan diskon 15.000. Dan jika dia belanja kecil daripada 100.000, maka dia tidak mendapatkan diskon. Nah, untuk pada bagian block else nilai ini, yaitu jika dia tidak memiliki kartu member dan jika dia belanja besar daripada 100.000, maka dia akan mendapatkan potongan 5.000. Nah, jika dia belanja kecil daripada 100.000, maka dia tidak mendapatkan diskon. Kita run saja. Nah, di sini dia menanyakan apakah Anda memiliki kartu member. Jika ya, Anda akan mendapatkan potongan. Nah, dengan total belanjanya, misalkan dia belanja yaitu 550. Nah, di sini total pembayarannya hanya menjadi 500.000 karena ia mendapatkan diskon yaitu 50.000 untuk yang menggunakan kartu member. Nah, misalkan dia mempunyai kartu member dan belanja dengan 110.000 misalkan. Kita enter. Nah, total pembayarannya hanya menjadi 95.000. Nah, begitu juga jika dia belanja kecil daripada 100.000, maka dia tidak mendapatkan diskon. Nah, untuk di blok else ini yang tidak menggunakan kartu member, nah kita jalankan. Dia belanja misalkan dia belanja yaitu 110 tadi. Nah, maka dia hanya membayar dengan 105.000. Nah, jika dia belanja di bawah 100.000 dan tidak menggunakan member, dan ia belanja di bawah 100.000, kan dia belanja 90.000. Nah, dia juga tidak akan mendapatkan potongan. Nah, seperti inilah prosesnya yang akan menghasilkan bayaran sama dengan belanja dikurang diskon, dan sistem output penilaian akan menghasilkan total bayar ditambah bayar. Nah, begitulah penjelasan tentang percabangan, dan selanjutnya kita masuk ke materi perulangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi perulangan.
Nah, apa itu perulangan? Perulangan adalah suatu konsep yang terdapat di dalam pemrograman yang bekerja sebagai menjalankan perintah yang sama dengan berulang-ulang sesuai dengan aturan pemrograman. Perulangan dan pemrograman terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama context loop dan yang kedua ada uncontext loop. Context loop yaitu perulangan dengan jumlah perulangannya dapat terhitung atau tentu, dan uncontext loop yaitu perulangan dengan perulangannya tidak dapat terhitung atau tentu. Nah, ada beberapa hal yang penting dalam perulangan. Yang pertama, ada posisi awal. Posisi awal sangat diperlukan dalam perulangan guna untuk memulai perulangan dari sisi tertentu atau menjalankan pemrograman menjadi teratur. Misal, ulang dari satu kecil dari 10, maka program akan mengulangi sampai 9 perulangan yang dimulai dari posisi awal yaitu 1. Yang kedua ada kondisi. Kondisi yaitu suatu yang diperlukan untuk menimbulkan seperti apa program akan diulang. Misal, 1 kecil dari 10, maka kondisi akan menugaskan program berjalan sehingga 9 kali pengulangan, karena kondisi menunjukkan angka tidak lebih atau sama dengan 10. Selanjutnya ada proses. Proses yaitu suatu cara yang bekerja dengan langkah-langkah yang akan diulangi. Apakah itu dengan proses increment atau proses decrement. Selanjutnya ada perubahan. Perubahan yaitu sebuah data yang harus dirubah agar perulangan mencapai titik akhir perulangan dan tidak terjadi permasalahan yang dapat mengakibatkan perulangan terhenti. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perulangan dalam bentuk flowchart. Yang harus kita lakukan yang pertama, kita mulai. Dan selanjutnya kita menentukan posisi awal, yaitu integer nilai K sama dengan 10. Setelah menentukan posisi awal, barulah kita melakukan kondisi. Menentukan kondisi. Dengan kondisi integer nilai K besar dari 1. Lalu selanjutnya kita mengecek kondisi tersebut. Apakah nilai K itu besar dari 1 atau tidak. Jika ya, maka sistem akan melakukan perulangan. Dengan proses perulangan integer nilai K dikurang dengan proses increment K dikurang atau disebut dengan proses increment atau decrement. Nah, barulah di sini sistem akan melakukan perulangan sebanyak 9 kali karena melakukan pengulangan besar dari 1. Jika tidak, maka proses akan terhenti. Selanjutnya ada perulangan for. Perulangan for yaitu sebuah cara untuk menampilkan atau menentukan banyak output perulangan yang akan ditampilkan dengan cara mengatur kondisinya. Nah, misalkan di sini. Di sini saya sudah menyediakan sebuah contoh programnya. Di sini kita lihat pada perulangan for terdapat posisi awal integer A sama dengan 6 dengan kondisi A besar dari 1 dan kita lakukan proses increment atau pengulangannya dan akan menghasilkan output selamat dan sukses. Nah, ini program akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali karena kondisi menjalankan program tidak kecil atau sama dengan 1. A besar dari 1. Nah, dari hasil proses pemrograman tadi akan menghasilkan output yaitu selamat dan sukses sebanyak 5 kali. Karena A besar dari 1. Langsung saja atau kita ke contoh programnya. Di sini saya sudah memberikan contoh programnya di Nestbin. Nah, seperti tadi, sekarang kita run saja langsung. Nah, di sini seperti tadi, maka program akan mencetak selamat dan sukses sebanyak 5 kali. Karena di bagian perulangan for itu kondisinya A besar dari 1. Dan kita melakukan proses increment pengulangan. Selanjutnya, kita masuk pada perulangan while.
Perulangan while merupakan statement untuk melakukan perulangan dalam program. Berbeda dengan perulangan for. Pada perulangan while, pengecekan kondisi lebih dahulu dilakukan. Jika kondisi benar, maka perulangan akan terus berjalan. Konsep perulangan tetap sama dengan perulangan for atau dengan output yang sama. Nah, di sini contoh programnya misalkan dapat kita lihat dari posisi awalnya saja sudah di luar dari bagian perulangan while dan kondisinya lebih dahulu dilakukan. Nah, kondisinya yaitu A sama dengan tadi, A besar daripada 1 dan maka akan melakukan perulangan. Saya kita ke contoh programnya. Nah, kita runkan saja. Nah, maka program akan mencetak sama dengan perulangan for tadi, yaitu selamat dan sukses sebanyak 5 kali. Yang membedakan hanyalah pada while ini, kondisi lebih dahulu dilakukan dan posisi awal di luar pada bagian while. Selanjutnya yaitu perulangan do while. Perulangan do while sebenarnya sama dengan perulangan while, namun membedakannya yaitu pada do while kondisi terletak di akhir setelah pernyataan dilakukan. Nah, ini contoh pemrogramannya. Untuk posisi awalnya sama-sama di luar dari perulangan do. Nah, yang membedakannya yaitu pada bagian while, pada bagian perulangan do while ini kondisi terletak di bagian akhir dan melakukan perulangan terlebih dahulu. Saya kita ke contoh pemrogramannya. Nah, di sini yang saya katakan posisi awalnya terletak di luar perulangan do dan untuk kondisinya yaitu terletak di bagian akhir. Berbeda dengan perulangan while tadi, kondisinya terletak lebih dahulu daripada perulangannya. Nah, di sini perulangannya dulu dilakukan daripada pengecekan kondisinya. Tetapi untuk output yang dihasilkan yaitu sama dengan perulangan for dan while tadi, yaitu selamat dan sukses sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya kita masuk perulangan nested block. Nested block merupakan suatu rangkaian variasi perulangan yang dimana nested block ini melakukan sebuah perulangan di dalam perulangan yang bisa disebut dengan perulangan bersarang, atau proses ini berguna agar perulangan tidak berhenti dan berjalan dengan baik. Nah, di sini contoh programnya yaitu di dalam perulangan for ini terdapat lagi perulangan for yang dimana yaitu dengan variabel integer a sama dengan 6 dengan kondisi a besar dari 1 dan melakukan proses pengulangan, dan di dalam perulangan for ini terdapat lagi perulangan for dengan variabel berbeda yaitu dengan integer b sama dengan 6 dengan kondisi yang sama dan prosesnya yang sama. Barulah di sini sistem akan mencetak dari hasil proses pemrograman tadi. Langsung saja kita ke contoh pemrogramannya. Nah, di sini kita akan menjalankan program tadi. Kita runkan saja. Nah, maka program akan mencetak angka 6 sampai 2 sebanyak 5 kali. Nah, itulah tadi dari nested block, yaitu di dalam perulangan for terdapat lagi perulangan for lagi. Nah, tapi dengan bentuk variabel yang berbeda dan akan menghasilkan output sebanyak 5 kali. Dan sama dengan yang di sini tadi. Dengan hasil output yang berbeda dengan perulangan for, while dan do while karena nested block melakukan perulangan di dalam perulangan. Nah, inilah hasil outputnya.